Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Kita matiin dulu dah, bentar dah. Maaf deh penonton. Oke Pak, lanjut. Yang kedua adalah? Yang kedua, teman saya, teman kerja, dia minta izin. Satu divisi? Iya. Pak, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Anak saya bengkak. Bengkak kenapa? Apanya bengkak? Gusinya bengkak. Oh, si yang temen ini? Ya, anaknya. Anaknya? Gusinya bengkak. Sakit gigi, gusinya bengkak. Terus saya bilang, terus gimana sekarang? Ya udah 2 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, katanya nggak mau makan, nggak mau minum. Sekarang mau berobat, nggak usah berobat. Saya bilang begitu. Bapak menyarankan untuk? Saya ingatnya ada di YouTube, dicolek, colek, tempelin, colek, saya bilang 9 kali, tempelin ke giginya. Nah terus yang bengkaknya, yang ininya, pipinya ini dicamahin, diusap-usap sama 9 kali. Itu manjur Pak. Habis di itu langsung setengah jam kemudian tidur, kata dia. Tidur, habis tidur sekitar jam 1, jam 3 bangun, dia udah kempes. Sembuh total. Wow, luar biasa. Bentar, itu teman Bapak pas dia laporan nggak masuk, terus dia cerita bahwa anaknya itu gusinya bengkak, giginya sakit. Nah, kan Bapak menyarankan untuk menggunakan ilmu kearifan lokal. Betul. Si temen ini awalnya tanggapannya bagaimana nih? Itu tadinya juga dia, yang benar Pak Rido kok begitu sih? Jorok, dia bilang itu. Sekarang gini, Dewi kan nanya sekarang gini aja, pokoknya jalanin, yang penting yakin sama Allah. Saya bilang, dengan wasilahnya ilmu colek ini, kearifan lokal ini, pasti sembuh. Saya bilang begitu. Tuh, kuncinya jalinin aja, yang penting yakin, mintanya sama Allah. Nah ya, gitu. Jadi harus yakin yang pertama, kedua mintanya sama Allah, gitu. Dan akhirnya diikutin lah. Diikutin. Udah mah gratisan, sembuh lagi kan. Wow. Terus besoknya lagi, selang beberapa hari, dia nge-WA lagi saya. Mungkin dia mau ngomong langsung, merasa nggak enak, malu kali ya. Pak Rido, kalau anak saya bandel gimana ya? Saya bilang, kalau Dewi percaya, saya bilang, pokoknya gini, camahin sama 9 kali, pas lagi tidur usapin ke mukanya. Dia nanya nggak Pak, camahin itu apa? Tahu dia, karena orang Jawa dia. Oh iya, sudah familiar ya. Familiar. Dicamahin, disuwuk. Disuwuk. Ya kan? Iya. Oke, dan akhirnya diikutin. Iya. Tetap. Dan akhirnya nurut katanya sekarang, nggak bandel sama sekali. Si anaknya? Anaknya itu. Wow, luar biasa. Nih, teman Bapak cowok ya? Cewek. Oh, cewek. Berarti emaknya nih yang ngerjain. Yang ngerjain kan? langsung. Luar biasa manjurnya ya. Ada lagi nggak Pak? Anak saya juga sama Pak. Bandel? Bukan bandel lagi, udah kelewat bandel. Hyper bandel. Wow. Bahkan mohon maafnya, sempet waktu pas sebelum puasa kemarin tuh sempet mau mukul saya Pak. Si anaknya. Usia berapa? Sekarang umur 20 tahun. Oke, usia kuliah berarti ya? Iya. Atau kerja? Dia udah kerja keluar gitu, karena bandelnya. Oke. Jadi bawahnya itu dia pengen sendiri. Akhirnya pas kemarin saya coba sama istri, masa kita ngasih tahu orang bisa pakai ilmu Pak Haji Dewi, ilmu kearifan lokal, kok kita nggak bisa sama anak? Coba. Sama yang penting kamu minta sama Allah, niat, yakin. Saya bilang pasti ini. Mohon maaf Pak, air aqua saya buat sebok jam 4 habis subuh itu. Jam sebelum subuh, jam 4 bangun itu langsung saya cebok ini ke alat kelamin, masukin ke gelas, saya suruh minum. Alhamdulillah sekarang waras lah. Wow. Emaknya manjur, bapaknya manjur ya. Itu Bapak Ibu, the power of ilmu kearifan lokal ya. Sekarang secara logika, di mana
mana dan di mana cara tutorial menjinakkan anak, ya. Karena ada orang bilang anak kasih duit aja yang banyak kan juga anteng, ya kan. Anak kasih HP aja ntar juga anteng. Nah permasalahannya adalah kita nggak punya duit banyak, nggak mungkin juga kita kasih HP yang ada malah blow on, dia banyak main HP, ya kan. HP nggak udah ya kan. Nah jadi jurusnya ada di badan emaknya, badan bapaknya, ya kan. Jadi bapak ibu kebetulan kagak ada nih jual obat biar anak nurut di apotek, kan nggak ada ya pak ya. Nggak ada. Gitu. Iya. Belum pernah tuh saya nemu. Nih pak, ada obat paten untuk menjinakkan anak atau biar anak waras, biar anak nurut, manut, katut. Nggak ada. Iya. Obatnya ada di badan emaknya, di badan bapaknya. Jadi ini tentang ilmu kearifan lokal yang luar biasa. Tentunya bapak tadi bilang ya, yang penting yakin, mintanya sama Allah. Pasti. Tuh, clue 3 tuh. Yang penting kamu yakin. Ini kan ngomong ke istri nih, mah kerjain ya. Yang penting mama yakin, mintanya sama Allah, pasti manut. Nah ya, itu bapak ibu. Yakin pasti anak kita manut, nurut, katut. Mintanya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali ya. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Sato bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya pasti anak saya manut, nurut, katut. Takut. Kalau bisa jangan takut sih pak, emang kita hantu. Manut, nurut, katut, sayang, soleh, jadi orang kaya, bermanfaat, mati masuk surga. Lengkap ya kan. Ada lagi nggak pak? Baru itu aja pak. Ya mungkin banyak ya yang nggak kerasa aja gitu kan. Tiba-tiba kemudahan-kemudahan. Mungkin bapak lagi dalam perjalanan kerja mengalami sesuatu yang sifatnya hampir aja. Sama itu pak, ada pernah saya ini pulang kerja itu hujan gede banget. Nah, habis itu? Terus saya bilang saya nyolek ini, saya kemulutin, saya terus ngucap. Itu cuman nempelin ya pak, nyolek sama dengan nempelin ya, bukan diremes ya. Set asal kena, ngucapnya apa tuh pak? Ngucapnya saya bilang ya pertama itu alhamdulillah. Oh itu udah pasti wajib ya diawali dengan gimmick-gimmicknya itu. Nah, terus saya bilang hujan yang sekarang gede ini langsung reda, langsung berhenti. Itu nggak nyampe 5 menit ya. Stop. Langsung berhenti. Pulanglah. Iya. Nyampe rumah hujan lagi. Wow, dahsyatnya. Hujan lagi. Ucapan adalah doa. Gile, itu mantep bener. Baru itu aja yang saya ingat sih. Nah, jadi Bapak setelah 2 tahun 2023 datang ke RDAY. Awalnya nggak ketemu Pak Haji, datang lagi kedua, ikut pencerahan. Sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga nih ya. Setelah 2024 sempat datang ya. Iya. Jadi Bapak datang setahun sekali ya. Iya. 2023, 2024, 2025. Sekarang 2025. Ya kan? Nah, kemungkinan 2025 bakal 2 kali nih. Iya. Karena minggu depan mau privat ya, Pak. Rencananya mau privat. Kenapa nggak besok aja, Pak? Takut pulangnya, Pak. Hah? Pulangnya saya bawa motor, jadi tadi aja nyasar ininya, jalannya kurang begitu hafal. Takut pulangnya. Bedanya apa sama minggu depan? Kalau minggu depan mungkin saya bisa dari pagi, dari rumahnya. Dari habis subuh mungkin nyampe sini kan pagi. Jadi bisa langsung privat. Privatnya kan katanya malam-malam juga, Pak. Oh, malam juga ya? Tetep. Privat yang 2 juta itu kan waktunya antara habis maghrib atau habis isya. Ya. Atau bisa lebih cepat, tergantung lah. Ya, gitu. paling enggak kalau minggu depan mungkin hari Sabtunya Pak, kan masuk ke Minggu. Nah minggunya habis, malam minggunya privat, minggu paginya bisa pulang. Sekarang kan malam minggu nih. Besok Bapak pulang, habis privat, beres privat pulang. Takut? Enggak? Takut kalau ini, kalau malam. Takut, aduh Bapak. Paham ilmu RDAY masih takut. Apa yang ditakutin, Pak? Cikarang kan? Iya. Jalannya kan aman-aman aja, Pak. Emang lewat hutan, jati, kebun, panjang. Lagi banyak ini Pak,
geng motor gitu. Geng motor. Tenang, Bapak jangan balik ya, Pak. Dibalik sampai udah, Pak. Kalau udah ke RDAY, Pak, Iya. apa itu namanya takut? Mau jam berapa tancap, Pak, gitu. Yang penting Bapak yakin aman. Tapi kalau Bapak takut, ya udah, Bapak jangan paksain, nanti akan kejadian. Karena kan aku bagaimana prasangka baku, kalau aku ragu hambaku apa? Kalau hambaku ragu ya aku juga ragu gitu. Jadi kalau Bapak saya takut ya udah, nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi enggak, aman, udah selalu aja. Nah, jadi mending pakai mode udah aman. Tapi kalau Bapak merasa enggak berani, ya udah jangan dipaksain. Nanti malah kejadian hal yang Bapak takutin itu kalau Bapak ragu. Gitu. Ya wes, berarti Bapak besok pagi baru pulang nih. Iya, rencana. Mau nggak mau dong. Kan nggak mungkin jam segini Bapak pulang. Iya. Abis Isya, abis jam 8 aja dari sini berangkat pulang ke Cikarang aja takut ya kan? Atau Bapak biar nggak takut ini aja Pak, pakai jasa ojol Pak. Jasa ojol. Jadi Bapak suruh ojolnya nemenin sampai Cikarang. Luar biasa. Bapak kerja di Cikarang masuk jam berapa emang yang ngantor? Saya masuk jam 7. Wih, pagi amat. Iya. Udah kayak guru aja, Pak. Masuk jam 7 7, pulangnya jam 4. Oh, oke. Iya. Nah, berarti Bapak ada rencana ingin ikut privat yang sedekah 2 juta. Iya. Silakan, Pak ya. Nanti Bapak akan bersama tamu-tamu yang lain lah, karena yang sedekah 2 juta itu sifatnya rombongan ya. Tapi yang penting yakin Pak, pasti ada jalannya untuk bisa ikut privat yang sedekah 10 juta. Harus naik level Pak kalau ke RDAY Pak. Ya. Baik. Nah, coba Pak kasih mic ke sebelahnya Pak. Saya mau tanya nih, Bapak dari mana asal Pak? Saya Andi dari Pekalongan. Pekalongan, Kota Batik. Betul. Iya kan? Jadi Bapak tahu RDAY awalnya dari mana? Saya pemula, Mas. Pemula. Saya itu baru seminggu lebih lah. Wah, ibarat telur Bapak baru netes ya Pak ya? Nah, betul. Wah. Kita itu lagi pusing-pusingnya, lagi ibarat gelisah-gelisahnya, takut-takutnya. Kita juga udah ibaratnya ada pembimbing suruh sholat dan gini, tapi kita tetap masih rasa takut, gelisah itu masih ada. Tahu sendiri namanya dikejar-kejar utang toh. Dikejar-kejar utang, untung bukan dikejar-kejar setan, apalagi dikejar-kejar malaikat Israel. Sampai ibarat keluarga pun kan istri aja udah membenci toh. Wah, sampai udah pikirannya udah mau bunuh diri Mas saya, Mas. Bapak, Betul. Mas pengen bunuh diri? Sampai kepikiran seperti itu. Kenapa nggak bunuh diri? Sini maju Mas, lompat dari bangku nih Mas. Lompat dari bangku Mas. Kurang tinggi bangkunya. Cuman begitu saya kalau udah saya matiin lama Mas, saya hidupin, muncul lagi. Saya buka YouTube, saya nggak tahu ada RDAY. YouTube RDAY, padahal saya nggak pernah buka. Wah, keajaibannya itu di situ. Ini saya simak 3 hari. Namanya YouTube Goib ya. Jadi gini Mas, emang kenapa nih ya buat para penonton, kok bisa-bisanya muncul video ini? Saya kan nggak pernah buka-buka tentang beginian. Ada bapak-bapak kemarin cerita, saya Mas Regi biasanya tuh hobi saya tuh buka YouTube nonton bola, nggak ada yang tentang bahas utang kayak salawat apa, nggak ada, bola aja yang dibuka tuh, bola. Kok tiba-tiba bisa muncul RDAY? Dari mana datangnya ini? Ya kan? Makanya saya dalam hati sendiri kan aneh gitu. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Saya ikutin Mas 3 hari. Kaget nggak awalnya? Kaget nggak? Saya kaget, percaya nggak percaya lah. Saya jalanin Mas sholat taubat yang maghrib sama mandi malam terus sholat taubat. Saya kan nggak bisa ngaji. Saya cuman di vlog ke sholat taubat sama wiridan doang udah. Maaf, nggak bisa ngaji dalam artian nggak bisa ngaji Quran bahasa Arab apa bagaimana? Bahasa Arabnya. Tapi kalau ngaji Iqra bisa dong? Bisa. Alif-alifan, Bisa. alif, ba, ta, sa, Bisa. jim. Tapi suruh baca Quran huruf Arab nggak bisa? Nggak bisa. Tapi tahu nggak opsinya Pak Haji memperbolehkan beli Al-Quran huruf Latin? Latin, betul. Tahu? Tahu. Oh, berarti Mas juga lumayan nyimak banyak nih ya Iya. video-videonya ya. Jadi agak sedikit memahami ya. Iya. Oke, ini langkah yang tepat ya. Baru tahu RDAY, paksain nyimak sebanyak mungkin. Nah, hal apa yang membuat Masnya nih maksain datang ke RDAY padahal baru netes? Saya itu yang bikin
keajaibannya itu yaitu jalanin sholat tobat yang 3 kali tuh, maghrib 3 hari lah, intinya 3 hari. Nah itu sholat tobat yang 68 kali salam atau yang 18 kali salam doang? Yang 18 kali salam kan yang habis maghrib sampai isya. Ya. Terus malamnya saya mandi malam, sholat tahajud. Iya, sholat tahajud. Terus sholat hajat, sholat tobat itu saya floris itu kan sampai jam 3 tuh. Iya. Sampai jam 3 saya nungguin daripada tidur sampai subuh. Saya yakinin di wiridan aja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah terus itu nggak pakai itu, pokoknya nggak tahu jumlahnya berapa itu, yang penting kita udah yakin aja. Nggak dikira-kira. Nah, oke. Dalam hati saya itu saya nggak bisa ngaji, yang penting mungkin Allah masih memberikan jalan kita walaupun wiridan. 3 hari itu saya yang dari gelisah, yang merasa ketakutan udah hilang semua. Tenang. Tiba-tiba kok mendadak adem, tiba-tiba mendadak kayak seolah nggak ada masalah, padahal masalah lagi lucu-lucunya nih, gitu kan? Betul sekali. Kita mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau udah di kondisi udah hampir mau bundir ya kan? Itu kan udah ngeri-ngeri sedap. Mas, boleh tahu nggak waktu itu kepikiran terlintas apa gua ini aja ya, apa gua lock out aja dari bumi gitu ya. Mas, ada rencana pengen apa? Mau nenggak sesuatu atau pengen naik ke atas kita atau gimana, Mas? Enggak, setelah saya jalanin yang baru 3 malam kan, saya itu nggak tahu punya pikiran positif, Mas. Oh, jadi berubah. Bapak ibu saya aja masih hidup, kenapa saya harus bunuh diri? Mau cabut. Nah, itulah yang bikin keajaibannya di situ. Akhirnya maksain lah datang ke RDAY. Nah, kesini itu saya pakainya ilmu nekat. Ilmu nekat. Saya nggak tahu di sini itu tata caranya privat dan lain, saya nggak tahu. Yang penting belum paham nih. Iya. Gue berangkat dulu dah, nyampe nggak nyampe urusan ntar. Iya betul. Oh, namanya nih ilmu nekat. Ilmu ya. nekat. Tadi kan bondo nekat. Tadi kan diinformasikan nanya-nanya begini-begini, saya sudah situ putus asa, kayak iya, kayak enggak. Pikir saya besok kita pulang jalan kaki nggak apa-apa lah. Saya berarti dari Pekalongan ke sini gadain motor Mas 1 juta. Gadein motor? Sisa 100.000 nyampe sini. Hah? Makanya dari Pekalongan naik apa? Saya naik bis. Berapa duit? Naik bis waktu itu kan nganterin saudara dulu ke Jakarta kan. Oke. Ke Jakarta, sampai Jakarta. Terus nyambung sini. Nyambung itu tadi aja dari Kalideres nggak ada yang jurusan Bogor toh, adanya Ciawi. Kita turun di Ciawi saya di situ nanya angkot 3 kali 4 kali lah. Saya nanya ojek biasa 200. Saya buka aplikasi Gojek cuman 84. Naik Gojek? Iya, sudah pede aja naik sini. Sisa 100.000. Waduh, maksain ini benar-benar ilmu nekat nih ya kan. Sisa 200.000, cuman tadi yang 100 kan buat sedekah. Kita masih 100 lah. Udah. Mas pinjam 100? Iya. Boleh nggak saya pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus, Mas? Itu aja sudah sempat kepikiran. Udah besok pulang jalan kaki aja nggak apa-apa lah. Masih ada Allah gitu. Nah, pikir saya begini, kalau misal nih saya mau nanya, saya misal di sini mengabdi atau ya ada di sini dibolehkan apa tidak gitu. Nah, masalah boleh apa enggak, saya kan nggak bisa ngambil keputusan, iya. Ya kan? Mungkin nanti Mas bisa ketemu sama namanya Pak Sidik, ya. Apabila ada posisi atau tempat yang bisa Mas eksekusi lagi itu apa sih maksudnya bahasanya? Bisa Mas nemplok lah di situ, Pak. Saya terserah dah bagian apa aja ke. Saya bagian mau bersihin tai sapi ke, apa saya bagian nanam rumput, ya apalah gitu yang sifatnya apa saya disuruh mandiin ibu yatim ke, apa suruh ngawerin kebo atau sapi ya sih. Bebas gitu. Karena kan kalau di sini kita nggak bisa, Pak saya mau riado dong, tapi saya mau jadi mau bagian ini, nggak bisa. Di sini tuh nggak bisa yang sifatnya kemauan kita. Ya, gitu. Karena kalau kita mau berdasarkan keinginan kita, mungkin ada orang error ya kan, saya boleh nggak riado gantiin posisi Pak Haji ya kan? Nah itu kan error namanya ya. Jadi sebisa mungkin, karena itu memang oke, di kebun lagi kurang orang, Mas berkebun ya. Nanti Mas
nanam apa gitu misal ya, itu kan kebunnya anak yatim gitu. Jadi kalau misalkan di sapi atau di kuda kurang orang ya kan, kebetulan ada posisi yang kosong di sapi nih, nanti saya kerjanya ngapain Pak? Tolong gebukin sapi sampai jadi abon. Nah mungkin begitu ya kan. Jadi intinya ntar Mas temuin aja namanya Pak Sidik ya, Pak izin saya dari Pekalongan ya, barangkali kalau ada kesempatan saya bisa riado di sini pengabdian ya, saya mah tenang Pak, asal saya dikasih makan juga udah tenang hidup saya Pak ya kan. Kebetulan saya lagi lucu-lucunya nih Pak, sampai di sama orang rumah dimusuhin apa gimana Mas? Semua. Emang Mas punya utang berapa ratus triliun sampai dimusuhin begitu? Utang itu nggak banyak, cuman kan recehan. Kita itu intinya titipin sama teman-teman kita itu kabur, akhirnya yang kena kan saya gitu. Wah ini nih, kalau kata Pak Haji yang blow on siapa bos? Itulah, itu buat pengalaman saya Mas. Gitu. Iya nggak apa-apa. Ya ntar intinya gini Mas, kan ntar malam tahajud dulu ya kan, numpang di istirahat di tempat transit situ kan ya. Nanti besok kalau berkesempatan ketemu Pak Sidik nanti tanyalah sama pusat informasi, saya mau riado, mau izin riado, mau ketemu Pak Sidik yang mana, di mana tempatnya gitu kan, ntar disampein gitu. Betul. Ya. Yang penting di sini kalau yang namanya riado di RDAY ya, kita harus sedikit bicara banyak berbuat, bukan banyak berbuat, bukan sedikit berbuat banyak bicara. Tempel tamu sana, tempel tamu sini, nggak ada rokok. Modus nah yang kayak gitu-gitu biasanya nggak lama langsung auto ketendang secara otomatis dari RDAY ya, karena nggak kepake orang modus-modus gitu ya. Ya wes Mas, pokoknya nanti yang penting Mas berdoa, ikut tahajud kan, nanti kan ada ijab kan. Nah Mas berdoa tuh minta sama Allah apapun hajatnya, yang penting kayak Bapak tadi nih, yakin pasti Allah ijabah, yakin pasti Allah kabulkan.